Pemirsa, Jakarta secara masif melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya banjir. Setidaknya ada 7 upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya tersebut dimulai dari pembangunan 9 polder hingga hampir 700.000 sumur resapan dan drainase vertikal di seluruh Jakarta. DKI mengklaim saat ini sudah ada 12.000 lebih sumur resapan yang selesai dibangun. Selain itu, DKI juga terus melakukan giat gerebek lumpur pada sejumlah kali, saluran, dan juga waduk. Sampai saat ini gerebek lumpur berlangsung di 82 lokasi yang tersebar di Jakarta. Upaya lain meliputi revitalisasi 5 daerah aliran sungai, pembangunan tanggul laut, dan pengendalian penggunaan air tanah. Berbicara tentang penyebab banjir Jakarta bukan hanya soal curah hujan. Masalah pengelolaan atau penataan kota dan lingkungan di DKI Jakarta sendiri juga terus menjadi sorotan. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Tarsun Waryono, pakar lingkungan Universitas Indonesia. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Baik, ini kalau berbicara tentang banjir memang kita tahu setiap tahun selalu banjir, setiap hujan ada genangan begitu ya. Tapi apakah memang hanya faktor hujan saja atau ada faktor lingkungan lain di ibu kota ini yang keliru penataannya? Ya, kalau saya menilai lingkungan lain itu tidak pernah disinggung oleh Pemda DKI Jakarta maupun oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah PUPR. Perlu diketahui bahwa DKI Jakarta ini mengalami amblesan subsiden itu 1-2 cm per tahun. Itu terjadi sudah 60% dari wilayah DKI Jakarta. Jadi batasannya adalah kalau kita tarik garis Coca-Cola, Rawamangun, dan sampai ke Monas, itu semuanya itu mengalami amblesan. Itu yang pertama. Yang kedua, intrusi air laut sudah masuk. Dan yang ketiga, bahwa terbentuknya kipas aluvia oleh 13 aliran sungai. Ini menjadi suatu faktor yang menyebabkan banjir itu terjadi. Sehingga air baik dari Ciliwung, terus kemudian dari lain-lain sungai yang lain, itu menyebabkan selalu banjir. Dan terlihat sekali, pertama adalah di jalanan, kedua masuk pada pemukiman. Nah, di jalanan ini mestinya tidak harus terjadi banjir. Kalau di dalam perencanaan itu sudah memperhitungkan berapa sebenarnya curah hujan yang jatuh dari angka rata-rata dan berapa sebenarnya saluran drainase yang menampung. Nah, ini tidak ada keserasian antara curah hujan yang ada dengan daya tampung yang ada. Itu hitung-hitungannya nggak sinkron ya, hitung-hitungannya ya. Ya, jadi ini yang menyebabkan bahwa air itu meluap lebih daripada daya tampung yang tersedia. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sampah tidak bisa dibantah lagi. Kemudian secara teknis, saluran drainase yang ada di kita ini kurang dari 4% gradiennya. Mestinya harus minimal 4% dan atau lebih. Ini sangat diharapkan sehingga air itu mengalir dengan cukup deras menuju pada saluran yang lebih besar. Ini faktor kedua. Dan yang ketiga, bahwa lubang-lubang yang ada di trotoar itu tampaknya terlalu kecil, sehingga air itu tidak sempat masuk dan mengalir, akhirnya akumulatif pada daerah yang lebih rendah sehingga menyebabkan genangan atau orang mengatakan itu adalah banjir. Baik. Nah, di pemukiman ini umumnya saluran drainase itu jelek sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saluran drainase sudah jelek, ketutup dengan sampah, akhirnya apa? Jalanan yang menjadi badan air. Akhirnya aktivitas terganggu dan air itu menjadi bingung meresap ke dalam tanah betonan, ke kanan kiri juga betonan, akhirnya ya merendam minimal 2-3 jam dan sampai
berhari-hari. Baik, Pak Tarsum, ini kalau berbicara tadi tentang apa yang Anda sampaikan mulai dari kondisi tanah kita yang turun, kemudian juga bagaimana ya air laut itu memang sudah meresap ke tanah Jakarta, tapi bagaimana juga dengan sumur resapan yang sekarang ini sedang digalakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Memang secara teori kan ini bisa menampung, kemudian nanti bisa memasukkan atau sebagai cadangan air, tapi mampukah daya serap tanah kita itu bisa dengan sangat cepat untuk mengurangi intensitas banjir? Iya, ya memang saya sudah melakukan evaluasi dari sumur resapan yang dibangun di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Itu ternyata yang paling efektif itu hanya 30% berada di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sedangkan lainnya itu justru menjadi problem bersama. Karena saluran air resapan ini harus berada pada daerah yang relatif lebih tinggi, sehingga air bisa masuk dan bisa tertampung pada badan-badan air dalam tanah. Nah, kalau sudah di daerah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, itu tanahnya kalau musim hujan seperti ini digali. 50 cm udah keluar air. Sehingga sumur resapan sudah tidak efektif lagi. Nah, mungkin bisa dibuat sumur resapan tapi yang skalanya lebih besar, itu menampung jadi semacam embung kecil, tapi itu bisa menampung air untuk mengurangi beban luapan yang ada di saluran drainase atau badan jalan. Baik. Jadi yang 30% itu posisinya seperti apa yang efektif itu tadi? Ya, sumur resapan di DKI Jakarta mestinya cukup dibuat Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada elevasi atau ketinggian tempat lebih dari 7 meter. Selain itu, maka saluran drainase harus di dalam dan diperbesar untuk mengalirkan lebih laju ke arah sungai yang lebih besar atau arah laut. Jadi memang sumur resapan yang dibuat itu di Jakarta Barat dan Jakarta Timur bagian utara itu tidak sama sekali tidak efektif. Demikian halnya dan untuk daerah lain juga dimungkinkan tidak efektif begitu ya, Pak? Ya. Dan ditambah lagi faktor yang sangat menjadi pemikiran bersama adalah intensitas pemanfaatan ruang, di mana DKI Jakarta berdasarkan hasil kajian terakhir tahun 2018 itu besaran intensitas pemanfaatan ruang itu sudah 87%. Artinya hanya ada 13% yang bisa menyalurkan air ke dalam tanah, akan tetapi sudah 80% menjadi betonan. Nah, ini yang permasalahan yang sangat-sangat krusial, sehingga mereka membangun sumur resapan secara komunal juga sulit karena lahannya tidak ada. Sehingga satu-satunya jalan ya di bawah trotoar atau di taman-taman yang ada itu harus dibuat sumur resapan. Baik, ini kan hampir sebagian besarnya beton, kemudian juga tentu tidak menjadi efektif dengan adanya sumur resapan. Lalu langkah ekstrim apa sih yang memang perlu untuk dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Karena kan banjir ini juga kita bisa sebut sebagai extraordinary lah gitu ya. Jangan sampai terus terjadi setiap tahunnya. Ya, memang sekarang ada teknologi baru dari beberapa mungkin ahli pengairan, bahwa pada saat air itu banjir atau ada genangan, maka ada pompa yang bisa menyerap dengan cepat. Nah, pompa itu sebenarnya sudah di pompa apung istilahnya, sudah dipromosikan masuk ke tupoksi sumber daya air DKI Jakarta, tapi saya belum melihat persis bahwa itu ada dimanfaatkan. Mestinya pada setiap RW kalau itu memiliki pompa apung, maka banjir ini akan segera teratasi karena itu bisa bekerja dalam 24 jam, menyedot dengan kapasitas yang cukup besar. Tapi permasalahannya juga dialirkan kemana, bahwa air itu harus cepat hilang dari daerah genangan. Nah, ini juga permasalahan.
permasalahan. Iya, Pak Tarsun, yang menarik adalah pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta setidaknya dengan sejumlah syarat bahwa banjir di Jakarta bisa surut, begitu kan, setidaknya dalam 6 jam. Apa menurut Anda ini beralasan dan bisa secara teknis dilakukan? Iya, memang untuk memperbaiki atau mengendalikan banjir di Jakarta, itu antara normalisasi dan naturalisasi harus dilakukan secara bersama-sama. Kapan harus dinormalisasi? Ya, tujuannya adalah menormalkan badan sungai dan bantaran sungai yang memang tidak normal. Sungai itu jadi menyempit, menjadi dangkal, itu harus dinormalkan. Iya. Nah, naturalisasi itu memang harus dilakukan secara keseluruhan di daerah-daerah hulu. Seperti Ciliwung sekarang di Ciawi sedang dibuat bendungan atau codetan. Demikian halnya karena di Ciliwung ini ada 3 bagian hujan, di bagian hulu, tengah, dan hilir. Ini juga codetan ini juga tidak cukup karena yang menggenangi DKI Jakarta dari banjir yang terjadi itu tahun 96, 2002, dan 2007 itu sebesar 900 juta kubik. Air ini adalah air rezeki mestinya, bahwa itu akhirnya merendam DKI Jakarta dan dibuang ke laut. Kalau itu dimanfaatkan, saya rasa pemerintah ini juga akan memberikan satu cara-cara yang lebih baik dibanding dengan cara hanya sekedar ribut banjir, ribut sampah, dan lain sebagainya. Iya. Dan codetan yang saya rekomendasikan setelah di Ciawi itu di Bojonggede. Elevasinya cukup tinggi, gradien air kalau dibangun PDAM itu ada kurang lebih sekitar 8-12% ke Jakarta dan bisa memberikan air bersih kepada 4 juta penduduk, terutama dan Cibinong, sebagian Depok, Cililitan, dan Pasar Minggu. Baik, Pak Tarsun ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan. Ini apa saja yang mungkin secara konkret bisa menjadi fokus setidaknya dalam waktu 2 bulan ke depan ini, karena kita tahu intensitas hujan begitu meningkat dan setidaknya apa yang bisa dilakukan meminimalkan lah ya. Tapi usai jeda, kita harus jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Indonesia Petang akan segera kembali.